Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali ketemu di channel kami Nescafe. Hari ini kembali kita ketemu dengan Ibu Retno. Beliau adalah Kepala Unit di Ruang Anak. Jadi kita akan berbincang-bincang bagaimana dunia anak, terutama dunia perawatan yang memang memberikan satu perawatan kepada anak dan tentu beda. Tapi jangan lupa nih teman-teman guys, channel selalu di subscribe, tonton, like, dan komen karena itu menjadikan kami semangat untuk memberikan informasi. Baik teman-teman perawat di seluruh Nusantara, baik di seluruh maupun di dunia, Nescafe tetap di hati. Kita sapa dulu kepada Bu Retno sebelum kita bicara soal substansi mengenai perawat anak. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi. Luar biasa. Tetap prokes ya Bu ya. Tetap ya. Prokes seperti itu. Baik Bu Retno, terima kasih waktunya. Kita hanya berbincang kita 10 menit, tetapi substansinya kita tidak mengurangi substansi yang Ibu sampaikan. Nah, Ibu kan sekarang memegang di unit anak ya Bu ya. Ya. Nah, mungkin Ibu bisa cerita bagaimana sih sebetulnya suka duka di ruang anak, dan tentu berbeda dengan di ruang dewasa. Atau mungkin Ibu sebelumnya di ruang mana sebelum memegang ruang anak? Mungkin bisa ceritain secara singkat. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Gegen, senang sekali bisa kita sharing tentang pengalaman di tentang perawatan anak. Ya, alhamdulillah saya sejak awal masuk rumah sakit dulu Mitra Keluarga memang letak ruangan saya adalah sebelahan dengan ruang kamar bayi dulu di lantai 3 Pak. Nah terus saya masuk Perina sekitar 93 atau 94. Nah sejak itulah terus sampai dengan saat ini saya di ruang berkecimpung dengan pasien anak ya. Ya walaupun kemarin pada saat pandemi kita sempat pasien anak nipis, akhirnya sempat merasakan merawat pasien dewasa juga. Ya lebih kurang, jadi totalnya sekitar 30 tahun saya berkecimpung dengan pasien anak. Ya silakan tadi pertanyaan saya gimana Bu? Saya lihat ini susah kalau anak tuh bicara anak, karena kita juga orang tua punya anak, tentu tasnya berbeda. Ya, memang anak itu adalah unik ya Pak ya. Dia unik, kemudian dia hanya bentuknya aja kecil, tapi kembali lagi kita menghadapinya dengan berbagai macam cara. Ya, pengalaman saya bertahun-tahun dengan pasien anak, entah itu yang pernah saya perawat dalam kondisi kritis ataupun istilahnya kondisi sedang, itu ya alhamdulillah saya pernah rasakan. Rasa care, rasa aware dengan pasien itu tumbuh dengan sendirinya bertahap dengan perjalanan kita bekerja. Nah kembali lagi, memang semua perawat itu harus sabar untuk menghadapi siapapun itu, pasien dewasa kah, pasien anak, atau geriatrik. Nah, tapi kembali lagi, memang ada keistimewaan sendiri untuk kita perawat anak untuk memegang pasien anak. Karena apa? Kalau pasien anak satu orang keluarga kita sakit, terutama anak, pasti anggota keluarga yang lain sakit juga ya Pak ya. Jadi kita bukan hanya menghadapi pasien anak saja, tapi kita juga menghadapi keluarganya, entah bapaknya, ibunya, kakek, nenek, ya bisa juga om tante yang ikut ada di lingkungan rumah mereka. Nah disitulah keahlian kita, istilahnya keterampilan kita untuk menghadapi pasien anak dan keluarganya. Terus kemudian untuk menghadapi pasien anak, kalau di rumah sakit kita di Premier, kita untuk ruang perawatan yang biasa ya Pak, kita merawat usia paling minimal itu sekitar 3 bulan sampai 18 tahun sesuai dengan WHO kita merawat pasien itu. Nah, memang dari sekitar 3 bulan sampai 18 tahun itu perbedaan kita menghadapi pasien anak itu beda-beda sesuai dengan usia tumbuh kembangnya ya. Dia usia bayi, terus toddler,
anak sampai remaja sampai remaja lah ya kan 18 tahun itu berbeda-beda. Nah itu semua akhirnya kita dapati karena biasa ya. Nah, gimana sih menghadapi anak yang 3 bulan? Pasti kalau yang 3 bulan kan kita nggak terlalu si anak itu nggak terlalu merespon ke kita, paling dia hanya bisa menangis. Ini kok ada orang asing gitu kan. Nah kita lebih banyak memang kadang-kadang berinteraksi dengan keluarga. Setiap kali kita akan melakukan tindakan, kita komunikasi dengan keluarga. Dan bukan apa-apa, dengan pasien anak-anak itu timbul rasa ini anak saya gitu loh. Jadi ini timbul rasa ini anak saya gitu loh. Jadi kita komunikasi, Bu, ini sama anak ibu, tapi kembali lagi selama perawatan di sini anak ibu adalah anak saya juga. Nah, gitu. Karena kembali lagi semua yang akan dilakukan ke anak ibu, saya pasti akan informasikan ke keluarga. Gitu ya. Jadi kita lebih banyak komunikasi dengan ibunya, keluarga. Itu ada menarik, Bu. Saya kira ada menarik, ada sesuatu yang perlu digarisbawahi bahwa pendekatan kepada anak itu kan beda dengan dewasa gitu ya. Nah kalau ibu punya trik-trik nggak ketika anak misalnya rewel, nggak mau diikut, nggak mau makan, itu suatu tugas yang nggak mudah. Ada nggak pengalaman tersendiri bagaimana merayu anak, misalnya kasih mainan, kasih apa gitu? Iya, memang itulah kendala yang kadang-kadang kita dapatkan pada saat perawatan. Bukan apa-apa, anak dibawa ke rumah sakit adalah udah suatu stres ya, stresor buat anak itu ya. Ke rumah, ke gedung yang seperti ini, orang-orangnya dia nggak pernah kenal gitu ya. Sekarang dia harus misalnya dipasang infus atau apa, itu udah awal masuk rumah sakit itu udah merupakan trauma buat dia. Nah kembali lagi skill kita memang Pak. Skill kita selain skill kita adalah body language kita, cara bicara kita dengan keluarga atau pasien, salah satu itu. Kemudian memang anak itu tidak bisa langsung terima kita, pasti reject dulu. Bisa istilahnya 2 hari dia masih nangis kalau ketemu kita, 3 hari, bahkan ada yang sampai dengan pulang dia masih reject sama kita. Seperti itu. Kita nggak bisa paksakan karena memang kondisi dia seperti itu. Jadi di situ kita banyak bekerja sama dengan keluarga. Ya. Misalnya anak ini nggak bisa sama sekali minum obat sama kita. Dia hanya bisa minum obat sama ibunya, orang tuanya. Ada kita dia nggak mau sama sekali. Ya udah kita kerjasama, Bu. Ini obatnya. Kita udah sama nih. Kita udah tahu anak saya nggak bisa, suster, kalau ada orang istilah ada perawat gitu kan. Oh ya sudah. Nih kita pastikan. Paling kita intip-intip aja. Kita tinggalkan, kita dibalik tirai gitu ya. Oh iya. Oh udah masuk. Benar. Udah. Next, ntar kita balik lagi. Udah suster, obatnya udah minum. Seperti itu ya. Kemudian misalnya untuk anak yang agak lebih besar lagi, ambil darah nih. Kalau soalnya kasus demam darah kan bisa setiap hari diambil. Nah itu. Nah, kendalanya paling kita melakukan pendekatannya untuk anak yang taruhlah SD, TK itu ya paling kita sampaikan gini. Saya namanya Udin, ini Ibu Retno ya. Udin di sini sakit karena digigit nyamuk, nah gitu kan. Nah, Mama bawa Udin ke sini supaya apa? Udin cepat sembuh, bisa sekolah lagi. Tuh. Nah, sekarang Bu Retno mau ngerawat Udin. Gimana caranya Udin bisa cepat pulang? Bu Retno harus ambil darah Udin biar tahu nih Udin kapan bisa pulang. Nah, seumpama hari ini Udin periksa darahnya, hasil trombositnya 50. Nah, ini udah hari keberapa Udin dirawat? Besok periksa lagi. Oh, udah mulai naik. Nah, jadi Udin itu diambil darah supaya Udin tahu pulangnya kapan. Udin mau cepet pulang nggak? Nah, gitu.
Iya. Jadi Udin nurut dulu ya. Emang nggak enak, nanti ibu kasih salep biar nggak sakit. Nah, kita memang ada terapi untuk anak yang harus, terutama pasien-pasien DBD ya, bisa sehari sekali atau 2-3 kali. Nah itu trauma sekali buat dia ya. Kita ada nama salep untuk supaya ngurangin pada saat insersi pengambilan darah. Ya salah satunya itu komunikasi kita ke pasien anak untuk misalnya lakukan tindakan, termasuk juga untuk infus. Ya kembali lagi bisa karena biasa Pak. Gitu. Itu aja sih. Ini menarik ini guys, menarik teman-teman perawat. Ini mungkin teman-teman memang karena perawat itu kan ada klasifikasi perawat dewasa, ICU macam. Ini kita hari ini menampilkan perawat di anak. Dan memang trik-trik ini yang memang mungkin secara teori ya diajarkan, tetapi bagaimana pelaksananya susah. Karena pendekatan pada anak itu tentu berbeda dengan dewasa, yang kita jelaskan. Baik, itu bagus sekali nih kita pagi ini. Nah, yang ingin saya tekankan kembali nih Bu Retno, tentu klasifikasi kompetensi teman-teman juga beda ya, karena pasang infus juga kan infusnya kecil, venanya kan itu ya. Nah, suka dukanya apa kira-kira? Misalnya ditendang sama anak, atau misalnya orang ada nggak suka duka mungkin selama 30 tahun Ibu sebagai perawat anak? Mungkin teman-teman juga bisa melihat Ibu keluhan dari anak, capek Bu, nggak bisa pasang infus Bu, saya ditendang Bu, itu gimana Bu? Ya pasti sih pengalaman seperti itu sering kita lakukan ya. Kembali lagi kalau anak itu belum bisa kita ajak komunikasi, ya paling kita komunikasi kembali lagi keluarga. Ya kita sampaikan kami berusaha, saya mau pasang infus nih, berusaha sesegera mungkin mendapatkan akses untuk pemasangan infus. Ya, berusaha. Dalam arti kata kami tidak menjamin kalau seumpama ternyata ada kemungkinan kan kalau namanya satu tindakan itu tidak berhasil, karena apa? Kami beri alasan ya. Kalau pasien anak pembuluh darahnya halus gitu ya, terus kondisi dia seperti apa nih, misalnya dia lagi demam tinggi, terus buang air besarnya sering, kemungkinan itu terjadi kolaps sehingga pembuluh darahnya menciut. Kami juga agak kesulitan untuk melakukan pemasangan itu. Kembali lagi itu untuk anak yang belum bisa kita lakukan komunikasi langsung, kita komunikasi dengan keluarga. Jadi keluarga sudah memahami kalau bisa jadi lebih dari 2 kali kita melakukan insersi pemasangan infus. Nah, tapi kalau untuk anak-anak yang lebih besar, selain dengan kita komunikasi dengan anak yang lebih besar, pasti kan orang tuanya juga akan mendengarkan. Nah, kita ajak dia main, kita alihkan, kamu nggak apa-apa nonton ini aja, nanti ibu pasang ini nih buat masukin obat supaya kamu cepat pulang. Intinya pikirin aja cepat pulang. Nanti kalau udah masuk, kamu udah bisa main lagi, seperti itu. Jadi pada saat kita memasang infus, alihkan peralihan dia misalnya nonton TV, atau dia mamanya pegangin game atau apalah, pokoknya alihkan. Tetap sampaikan agak sedikit sakit. Kita nggak bisa bohong sama dia ya. Kalau kita bilang nggak sakit, tahu sakit, pasti dia akan bilang ibu bohong gitu ya. Kalau suatu saat dia harus pindah posisi infus lagi, dia mengatakan itu. Jadi katakan seadanya. Kalau memang sakit, bilang sakit sedikit. Iya. Jadi, seperti itu. Jadi itu suka dukanya ya, ada hal yang seperti itu ya. Ini sudah dijelaskan bagaimana teman-teman suka dukanya perawat. Baik, mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan khusus buat perawat terutama, mungkin ya tip-tip khusus untuk menghadapi anak, bagaimana bisa sabar sehingga anak itu bisa mau, terutama di kitanya. Untuk sikap kitanya gimana Bu? Sikap kitanya dalam hal ini sabar, atau mungkin ada trik-trik khusus misalnya ya sudah terima atau berdoa dulu ya, pengalaman untuk kitanya, sikap kita. Untuk
pribadi kita sendiri sebagai perawat perawat anak khususnya ya. Satu, tetap apa namanya, kita sesuai dengan keyakinan kita. Setiap kita mau bekerja kita berdoa ya kan, agar semuanya bisa lancar pada saat melakukan aktivitas. Terus kalau dari kitanya, memang kalau perawat anak yang utama adalah sabar. Kemudian apa namanya, anggap anak itu anak sendiri atau keluarga sendiri. Itu ya, satu itu, karena udah terjalin trust, itu akan lebih enak kita melakukan komunikasi, bukan hanya pasien anak itu, tapi dengan keluarganya. Kalau dari body language kita, cara bicara kita, perawat ini kok kayaknya tegas, jelas, terus istilahnya meyakinkan, pasti keluarga itu akan percaya sama kita. Jangan ya itulah selalu kita bilang, jangan katakan entah ke pasien atau keluarga pasien, saya tidak tahu, saya tidak bisa. Jangan. Tapi untuk kita supaya mereka yakin sama kita, istilahnya sampaikan, kalau memang kita tidak tahu, saya akan mencari informasi yang lebih akurat. Saya akan mencari informasi dengan mungkin perawat yang lebih senior. Seperti itu yang akan membuat keluarga percaya. Dan apalagi bukan apa-apa, itu kan anak dia. Kalau dia serahkan ke orang yang tidak yakin dengan apa yang dia lakukan ke anaknya, kan itu kan udah sesuatu yang kembali lagi tadi. Kalau memang itu anak saya mau dipasang infus sama Pak Gegen, anak saya, tapi Pak Gegen ntar ya Bu, seperti itu. Betul. Masalah nanti berhasil atau tidak, itu yang penting kita sudah berusaha dulu, yaitu kan kembali lagi kita sudah berusaha. Kalau bukan apa-apa kalau kita nggak berani, gue gagal, nggak akan maju. Seperti itu. Kayak teman-teman saya di sini yang senior, yang junior gitu Pak. Mereka yang dewasa udah pinter sendirian pasang. Nah sekarang balik lagi ke pasien anak, kamu harus berusaha, harus bisa. Siap. Jadi tadi pertama kita harus yakin dan kita berdoa. Kedua kita harus berdekatan dan mengapa itu anak sendiri dan ibunya pun keluarga sendiri. Yang ketiga kita selalu update ilmu. Tentu update ilmu itu yang penting. Oke guys, terima kasih pagi ini kita sudah banyak wawancara meskipun singkat tapi padat. Terima kasih Bu Retno, informasinya luar biasa supaya jadi motivasi bagi teman-teman. Jangan lupa guys, tetap subscribe, komen dan like. Oke, baik, terima kasih Bu Retno, terima kasih dan tetap semangat, salam sehat. Salam sehat. Pagi.